Jangan pernah mengira kita beramal untuk orang mati itu tidak akan sampai kepada dia. Kenapa? Karena dia minta digembirakan. Makanya kata Allah, wa yastabshiruna. Mereka meminta agar orang-orang yang di dunia memberikan kegembiraan kepada mereka. Bagaimana caranya? Beramallah untuk mereka. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan ayat di dalam Al-Quran serta pesan di balik bangunan kata dan struktur tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Alla khaufun 'alaihim walahum yahsanun. Artinya, dan jangan pernah kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup dan mereka selalu diberi rezeki. Mereka ketika kematian itu bersuka cita, bergembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bergembira ria disebabkan orang-orang yang belum menyusul mereka yang masih di dunia. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu arti surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Pertama kata Allah, jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati tapi mereka tetap hidup. Ini ayat menjelaskan bahwa kematian itu bukan hilang. Kematian itu bukan habis, bukan binasa. Kematian itu hanyalah proses perpindahan kehidupan. Dari kehidupan dunia kepada kehidupan yang lebih baik. Itu kenapa kematian disebut dengan istilah wafat. Karena wafat itu artinya sempurna. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah akan mewafatkan jiwa tertentu ketika matinya. Artinya dengan kematian itu dia sampai kepada kehidupan yang sempurna. Jadi kematian itu bukan menghancurkan, bukan menghilangkan, bukan memunahkan, tapi memindahkan kehidupan. Bal ahya. Jadi orang yang mati itu sebenarnya tetap hidup. Bahkan kata Allah, inda rabbihim yurzaqun. Mereka tetap mendapat rezeki. Coba bedakan ya. Kalau rezeki kita di dunia ini, itu bentuknya maklum. Wa mimma razaqnahum. Jadi rezeki di dunia ini polanya maklum namanya. Ya, dikenal, diketahui. Atau aktif dalam bahasa yang lebih populer. Sementara rezeki di alam barzah setelah mati, yurzakun. Yurzakun itu bentuknya pasif atau majhul. Majhul itu artinya tidak lagi dikenal. Jadi kalau rezeki di dunia, kalau kita hidup di dunia, rezekinya maklum. Maklum itu artinya apa? Ditentukan, dibatasi, diketahui ukurannya, bentuknya. Tapi rezeki ketika mati, majhul. Tidak diketahui lagi ukurannya berapa, bentuknya seperti apa, besarannya seperti apa, majhul. Ini menunjukkan rezeki di alam barzah itu jauh lebih hebat dan lebih sempurna daripada rezeki yang ada di dunia. Kenapa? Karena rezeki yang ada di dunia bentuknya maklum. Jelas, tertentu, terukur. Tapi rezeki di alam barzah itu majhul. Yurzakun. Ini menunjukkan kehidupan alam barzah itu kehidupan yang sempurna. Karena rezekinya pun sempurna, tanpa limit lagi. Karena sudah diungkapkan dalam bentuk majhul. Dan ketika manusia mati, kata Allah, farihin.
mereka bergembira bima atahumullah min fadlih, karena karunia Allah. Jadi kita kalau meninggal dunia, orang keluarga kita menangis bersedih, padahal dia yang mati itu bergembira. Kenapa? Karena dia mendapatkan karunia-karunia Allah yang sangat banyak ketika dia setelah meninggalkan kehidupan dunia ini. Makanya kalau farihin itu gembira disebabkan karunia Allah, dan itu tanpa batas. Makanya kata Allah di surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah, disebabkan karunia Allah dan rahmatnya, maka bergembiralah. Falyafrahu. Farihin bentuk mubalaghah namanya dari kata yafrahu tadi. Jadi kegembiraannya itu unlimited, kegembiraan yang tak bisa digambarkan, kegembiraan yang tak terukur. Kenapa? Karena bima atahumullah, disebabkan karunia Allah. Jadi kalau farihin itu gembira disebabkan karunia Allah karena amal salehnya yang banyak. Itu kenapa tidak boleh menunda-nunda jenazah itu dimakamkan. Kata Nabi, segerakanlah memakamkan jenazah bila dia sudah meninggal dunia. Bila dia orang baik, maka kalian menyegerakan kebaikan dan kebahagiaan untuknya. Bila dia orang jahat, buruk, maka kalian segera mengangkat keburukan dari pundak kalian. Apa makna hadis itu? Salah satunya, bahwa orang ketika mati bergembira ria saat kematiannya disebabkan karunia-karunia Allah. Dan itu kegembiraannya tidak bisa digambarkan, tidak bisa diukur. Karena itu digunakan kata farihin dalam bentuk pola mubalaghah. Farihin. Tapi kegembiraannya bisa bertambah. Atau boleh jadi awalnya dia tidak gembira, tapi bisa jadi gembira terakhir. Makanya kegembiraan kedua tidak lagi dalam bentuk farihin, mubalaghah, tapi dalam bentuk kata kerja, yastabshirun. Wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka bergembira disebabkan orang-orang yang masih di dunia. Masalah ya Bapak Ibu ya, para hadirin. Andai orang yang mati tidak gembira karena amalnya, mungkin amalnya sedikit. Mungkin dia rusuh ketika mati. Tapi dia bisa gembira juga disebabkan orang yang masih hidup di dunia. Makanya, yastabshiru itu artinya kegembiraan disebabkan bashar, disebabkan manusia. Mereka bergembira karena amal orang yang masih hidup di dunia. Itu kenapa pakai bi. Bi itu maknanya sababiyah. Mereka bergembira di alam barzahnya disebabkan orang-orang yang masih hidup di dunia. Artinya, ada orang-orang yang masih di dunia melakukan kebaikan, yang kebaikan itu membuat gembira orang yang sudah mati. Itu kenapa, kata Nabi, ada 7 amal yang membuat manusia bergembira setelah matinya. Karena dia mendapat amal pahala yang tanpa limit sampai hari kiamat. Sab'atun yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Ada 7 amal yang membuat manusia riang gembira karena pahalanya akan dialirkan sampai hari kiamat kepadanya, dan dia bergembira dengan amal itu. Ada 7 kata Nabi. 1, man allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Kalau dia mengajarkan ilmu, maka dia akan bergembira disebabkan orang yang diajarkannya itu. Saya sekarang menyampaikan apa yang sedang saya sampaikan itu dari guru-guru saya. Dan sebahagian guru-guru saya telah meninggal dunia. Dan saya dapat pahala karena menyampaikan kebaikan. Dan guru-guru saya yang sudah meninggal dunia pun bergembira karena mereka mendapat limpahan kebaikan dari apa yang sedang saya sampaikan hari ini. Karena ini dari mereka. Karena ini disebabkan mereka. Itu kenapa guru manusia yang paling pertama merasakan kegembiraan di alam barzah. Kenapa? Karena amalnya jariah. Pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Nanti saya punya murid. Saya ajarkan pula murid saya. Lalu dia ajarkan pula kepada orang. Dia dapat pahala, dan pahala yang sama diberikan kepada saya setelah meninggal dunia. Pahala yang sama kepada guru saya. Pahala yang sama kepada guru dari guru-guru saya. Sampai nanti ke Nabi Muhammad. Yang pertama, mereka bergembira disebabkan orang-orang yang tinggal kalau mereka
pernah mengajarkan ilmu. Atau kata Nabi, ajra nahran, dia mengalirkan sungai. Dia menggali sungai, menggali parit, air mengalir sampai ke pemukiman, sampai ke sawah-sawah. Maka orang itu bahagia ketika ada yang memanfaatkan airnya, mencucikah dia, untuk ternakkah, untuk minumkah, maka dia bahagia disebabkan orang yang masih di dunia. Atau hafara bi'ran, dia pernah menggalikan sumur, dan sumur itu dimanfaatkan orang. Maka orang yang minum, dia bahagia. Kenapa? Pahalanya disampaikan kepadanya. Awgar rasa nakhlan, atau dia menanam pohon. Seperti kita sekarang berteduh di bawah pohon, dan yang menanam pohon kalau meninggal dunia, maka dia bergembira disebabkan pohon yang dia tanam dan kita memanfaatkan itu. Bahkan ulat pun yang memakan daunnya, kata Nabi. Jangankan yang buahnya, ulat pun memakan daun pohon itu, sedekah dia sampai hari kiamat. Atau dia pernah membangun masjid, atau bana masjidan, maka dia bergembira disebabkan orang-orang yang beribadah di masjid dia. Atau dia warasa mushafan, mewariskan mushaf, dia akan bergembira disebabkan orang-orang yang membaca mushaf yang pernah dia wariskan itu. Au taraka waladan yastaghfirullah, atau dia meninggalkan anak-anak yang mendoakannya, dia bergembira disebabkan anak-anak yang mendoakannya itu. Itu maksud wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihi min khalfihim. Mereka bergembira disebabkan orang-orang yang masih tinggal di dunia. Karena ada amal-amal perbuatan orang yang masih tinggal di dunia, yang itu menjadi amal dia yang sudah meninggal dunia, dan mereka bergembira dengan itu. Berikutnya, kata yastabshiru itu dalam morfologi Arab atau ilmu saraf, itu disebut fi'il mudhari, mazid 3 huruf. Dari kata basara menjadi istabsyara. Timbangnya istaf'ala. Apa maknanya? Satu, sayrurah namanya. Sayrurah itu menjadi bahagia, menjadi gembira. Jadi ada orang menjadi gembira karena amal orang yang di dunia. Itu tadi yang seperti kita sebutkan, ada 7. Ya, mengajarkan ilmu dia, dan ilmu itu diajarkan, diamalkan oleh orang yang menerima. Menggali sumur kah dia, dan itu dimanfaatkan oleh orang yang tinggal di dunia. Menggali air, menggalirkan air kah dia, dan seterusnya. Itu sayrurah namanya. Tapi ada makna talab. Ghafara, mengampuni. Kalau istighfara, minta ampun. Makanya istighfar kita minta ampun. Basara, gembira. Istabsyara, minta digembirakan. Masalah pada ini ya. Ternyata orang yang sudah mati itu, dia meminta agar mereka digembirakan oleh kita. Bagaimana caranya? Beramallah untuk mereka. Makanya tidak sedikit hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana kita diperintah Nabi beramal untuk orang yang sudah mati itu. Karena itu kegembiraan bagi mereka. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, ayah saya sudah meninggal dunia, kalau saya bersedekah, maka disampaikan pahalanya. Naam, kata Nabi, tasaddaq anhu, bersedekahlah untuk ayahmu, karena ayahmu akan gembira. Pahalanya untuk mereka. Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia, kalau saya bersedekah diampunkan dosanya. Naam, tasaddaq anha, kata Nabi. Beramal, bersedekahlah untuk ibumu, karena itu akan menggembirakan dia. Ya Rasulullah, ibu saya pernah bernazar begini-begini, dia sudah meninggal dunia, apakah saya ya itu hutang, maka bayarkan nazarnya, karena menggembirakan dia. Menghajikan orang yang sudah meninggal dunia, menggembirakan dia. Bersedekah untuk orang yang meninggal dunia, menggembirakan dia. Membacakan Al-Fatihah, Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia, membahagiakan dia. Kenapa? Mereka minta digembirakan oleh orang yang hidup di dunia. Itu makna yastabshir, talab. Mereka bukan hanya bergembira, tapi meminta digembirakan oleh orang yang masih hidup di dunia. Kata para hadirin, jangan pernah mengira kita beramal untuk orang mati itu tidak akan sampai kepada dia. Kenapa? Karena dia minta digembirakan. Makanya kata Allah, wa yastabshiruna. Mereka meminta agar orang-orang yang di dunia memberikan kegembiraan kepada mereka. Bagaimana caranya? Beramallah untuk mereka. Bersedekah untuk mereka. Bukankah kata Nabi tadi, kalau dia menanam pohon, ulat saja yang memakan daun pohon itu kegembiraan dia sampai hari kiamat. Apalagi manusia yang beramal untuk dia. Maka, jadikan orang yang sudah meninggal itu bergembira. Andai mereka tidak gembira karena amalnya sedikit, masih bisa kita menggembirakan mereka dengan beramallah untuk mereka. Terutama kita yang anaknya. Karena tadi di penutup hadis tadi, autaraka waladan
yastaghfirullah. Kalau dia meninggalkan anak yang minta ampun, yang berdoa kepadanya, maka dia akan bergembira disebabkan itu. Inilah di antara pesan yang hendak disampaikan Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-169 sampai 170. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.